Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan hari ini, kita patut mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan rezeki, kita masih diberikan waktu luang untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan pula kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjalankan amalan-amalan soleh yang diperintahkan olehnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Orang tuaku serta saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan selalu berusaha untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku semua untuk kembali mengingat peringatan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang bagaimana keadaan dahsyatnya di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak akan ada jutaan manusia yang merasa ketakutan. Akan ada banyak jutaan manusia yang merasa kebingungan. Dan akan ada jutaan manusia yang ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal-amal solih. Lalu, siapakah orang yang paling malang nasibnya di hari kiamat kelak? Mengutip dari hadis Rasulullah SAW, ialah orang-orang yang gemar berbuat kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Artinya, berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim adalah kegelapan yang benar-benar gelap di hari kiamat. Saudaraku yang berbahagia, perbuatan kezaliman mendapatkan perhatian besar di dalam Al-Quran. Hal ini terbukti Allah sebut zalim di dalam Al-Quran berkali-kali. Setidaknya ada 315 kali Allah sebut zalim di dalam Al-Quran. Hal yang demikian tentu mengisyaratkan kepada kita umat manusia bahwa hal tersebut adalah sebuah peringatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk benar-benar menjauhi perbuatan zalim. Lalu, apakah yang dimaksud zalim di dalam Al-Quran? Zalim berasal dari bahasa Arab yang menurut para ulama memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah cahaya yang gelap. Artinya, orang-orang yang berbuat zalim adalah orang-orang yang tidak memiliki cahaya petunjuk di dalam hatinya. Makna yang kedua adalah tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak mampu berbuat adil, tidak mampu memberikan hak-hak yang semestinya. Perbuatan zalim juga dapat dimaknai sebagai merampas hak-hak orang lain, mengambil hak-hak orang lain. Oleh karena itu, perbuatan zalim sangat erat kaitannya dengan kemudharatan, kefasikan, serta perbuatan-perbuatan kemungkaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa apabila manusia melakukan perbuatan zalim terus-menerus, maka murkanya akan datang. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 kezaliman yang mana apabila manusia senantiasa melakukannya, maka murka Allah akan datang. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika manusia berbuat kesyirikan, ketika manusia menyekutukan Allah,
ketika manusia menghadirkan kekuatan yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam potongan ayat Quran surah Luqman ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Artinya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Saudaraku yang berbahagia, mengapa Allah menyebut kezaliman kepada Allah adalah kezaliman yang besar? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kezaliman yang paling berbahaya dan yang paling besar bukanlah yang dilakukan oleh diktator yang keji, bukan juga yang dilakukan oleh kaum kapitalis, melainkan kezaliman yang paling berbahaya adalah kezaliman yang dilakukan oleh manusia yang mempersembahkan seluruh ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman mana lagi yang lebih besar daripada menyekutukan Robbinya yang telah memberikan segala karunia, nikmat, kesehatan, rezeki, dan segala apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menjaga kita di dunia ini, Allah lah yang memelihara seluruh isi muka bumi ini. Maka tidak sepantasnya kita menghadirkan keagungan, menghadirkan kekuatan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar karena agama Islam dibangun atas dasar pondasi yang kokoh, dan pondasi yang kokoh itu hanya dapat dibangun, hanya dapat kokoh apabila kita sebagai umat manusia mentauhidkan Allah dengan setinggi-tingginya. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang langsung dibayar tunai hukumannya kepada yang melakukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih layak disegerakan hukumannya kepada pelakunya bersama azab yang menunggunya di akhirat, kecuali dosa orang yang berbuat zalim kepada orang lain serta memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut ada pelajaran penting yang dapat kita ambil, yakni zulmul insani ghairuhu, tentang bahaya berbuat zalim kepada orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbuatan zalim kepada sesama manusia adalah perbuatan yang lebih kejam daripada perbuatan zalim kita kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang gemar menzalimi sesamanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azabnya di dunia tanpa menunggu yaumul hisab. Kita seringkali merasa terlena, merasa tidak sedang menzalimi orang lain, padahal bentuk menzalimi orang lain ada banyak sekali. Bentuk penzaliman terhadap jiwa, bentuk penzaliman terhadap harta, dan bentuk penzaliman terhadap penghormatan. Menzalimi jiwa orang lain berarti kita telah menyakitinya dengan sengaja, menumpahkan darahnya dengan sengaja, dan bahkan yang lebih ekstrim adalah membunuhnya dengan sengaja. Kemudian menzalimi dari sisi hartanya. Kita merampas hak-hak yang bukan milik kita. Bahkan Rasulullah menyebut bahwa orang-orang yang meminjam harta sama manusia, namun ketika ia lapang, ia menunda-nunda untuk membayarnya adalah termasuk perbuatan yang zalim. Kemudian menzalimi dari sisi kehormatannya. Kita senantiasa memfitnah, mencaci maki, bahkan menzinahinya dengan sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat manusia sebelum ajalnya tiba untuk segera menyelesaikan urusan-urusannya di dunia. Karena ketika kita sudah berada di yaumul qiyamah, yaumul hisab, maka bukan lagi harta, bukan lagi jiwa, bukan lagi penghormatan yang akan kita bayar, melainkan kita akan membayarnya melalui amal-amalan solih kita. Kezaliman yang ketiga
adalah kezaliman yang masih dimaafkan oleh Allah, tetapi harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Di sini Allah hanya akan mengampuni apabila seorang hamba tersebut melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yadlamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya mereka tidak menzalimi Allah, melainkan mereka menzalimi dirinya sendiri. Perbuatan zalim kepada diri sendiri adalah perbuatan aniaya dan kerusakan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Perbuatan zalim kepada diri sendiri bisa berbentuk jiwa maupun raga. Perbuatan zalim yang berbentuk jiwa, misalnya seorang hamba tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan tidak melaksanakan seluruh amalan-amalan soleh yang lainnya. Perbuatan zalim yang dilakukan oleh raga adalah minum khamar, berbuat zina, menggambar tato, dan seluruh perbuatan tercela yang bisa merusak dirinya sendiri. Mereka semua sebenarnya mengetahui apa yang telah dilakukannya adalah perbuatan dosa, tetapi mereka tetap melakukannya hanya untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Mengapa berbuat dosa kepada diri sendiri disebut dengan berbuat zalim? Karena sesungguhnya dia telah menyediakan anggota tubuhnya sebagai bahan bakar kelak di api neraka. Sungguh celakalah bagi manusia yang melakukan kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada sesama manusia, dan kezaliman kepada diri sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terhindar dari ketiga kezaliman tersebut, yang mana ketiga kezaliman tersebut adalah sumber datangnya murka Allah. Sungguh celakalah bagi umat manusia yang melakukan kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada sesama manusia, dan kezaliman kepada diri sendiri. Semoga kita senantiasa terhindar dari ketiga zalim tersebut, yang mana kezaliman tersebut adalah sumber murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.